Adikmu berutang pada kami. Ibumu suruh kami cari kau. Kalau hari ini kau nggak bisa bayar, kau harus gantikan dia. Jangan foto lagi. Jangan foto lagi. Aku belum gajian. Aku belum punya uang. Apa bisa memberiku waktu beberapa hari lagi? Nggak punya uang. Oke, gampang. Ben, dasar nggak guna. Minuman aja bermasalah. Apa gunanya kau? Jangan omong kosong. Segera kemari, antar aku ke rumah sakit. Nanti. Ngapain di sana? Buka siaran langsung. Aku nggak mau. Nggak mau. Kau tak punya pilihan. Tolong bantu aku. Aku gak kenal mereka. Aku beneran gak kenal mereka. Keluar sekarang. Leo Carey. Gak pernah dengar. Diam. Dia itu pangeran keluarga Gary, keluarga terkaya di Izon. Dengan sebutan Master Dingin. Mendapat gelar doktor pada usia 22 tahun. Ku dengar belakangan ini baru dipromosikan jadi direktur. Keluarga Gary sangat menghargainya. Kalau menyinggungnya... Ayo. Cepat pergi. Kita nggak mampu menyinggungnya. Maaf. Maaf telah mengganggu. Sialan, kenapa Ben belum datang? Maaf Pak Leo. Aku gak tahu apa yang terjadi padaku. Pak Leo. Aku bukan. Jangan khawatir, aku mandu. Gak bakal buat kau hamil. Aku pasti bakal menebusmu. Ternyata pertama kali. Kalau tahu aku lebih lembut semalam. Cariin satu cewek. Salah. Ini kelinci putih. Ini kelinci abu-abu. Ini... Bu Joy, ini mual hamil. Bu Joy, ini beneran.
pamanku itu seorang dokter. Aku barusan periksa denyut nadimu. Kamu sedang hamil. Mana mungkin? Mungkinkah malam itu di klub Lando cuma sekali? Ini pasti punya dia. Tapi kemudian aku langsung minum pil KB. Kok bisa ya? Darren, sekian untuk kelas hari ini ya. Ibu bakal mengganti pelajaran hari ini minggu depan, gimana? Apa ibu mau memeriksa bayinya? Shh. Darren, bantu aku rahasiakan hal ini ya. Tapi pamanku bakal pulang hari ini. Bu Joy, maukah kau menemui pamanku? Dia sangat tampan. Baru-baru ini nenek mendesaknya menikah. Kalau ada istri dan anak yang langsung jadi, dia pasti akan langsung menikahimu. Dasar bocah, jangan asal ngomong. Awas loh, pamanmu akan menghajarmu. Baleo, Andri sudah ditangani. Kujamin gak bakal muncul di zone laki. Udah ada kabar dari wanita kemarin. Masih cari. Tapi dia daftar menggunakan identitas orang lain. Jadi agak sulit menemukannya. Kalau melakukan kesalahan, harus berusaha menebusnya. Aku gak suka berhutang. Terus mencari orang sebesar ini. Tak mungkin gak punya jejak. Apa ini ilusi? Kok rasanya seperti melihat cewek itu? Baleo, saatnya pergi. Setelah makan bersama Tuan Muda, kita harus rapat di rumah sakit. Paman, kenapa kau pulang terlambat? Bibi yang kutentukan kan jadinya kabur. Dasar bocil, gak usah khawatir kayak nenekmu. Ayo. Aku beneran hamil. Halo, Kau di mana? Ibu? Aku bakal segera kumpulkan 60 juta itu. Aku akan segera kasih. Ini gak buru-buru. Aku tanya kau di mana? Aku... aku di rumah sakit kota. Kenapa? Kemarin kepala desa mengatur kencan buta untuk putranya Yoko. Dia langsung tertarik padamu. Dari sekumpulan foto. Depositnya aja 40 juta. Mulai sekarang kau jadi istrinya. Oh iya, aku sudah kirim lokasimu padanya. Harusnya dia sudah sampai. Ibu, aku gak mau nikah. Aku mau kuliah. Sekarang mahasiswa ada di mana-mana. Kau kira lulus kuliah itu sangat berharga? Kau dengarkan. Segera berhenti kuliah dan pulang. Makin tua, makin susah hamil. Bakal sulit mendapatkan harga ini. Ibu, aku gak mau pulang. Belakangan ini, aku menabung sejumlah uang. Aku bakal berikan yang aku janjikan. Aku bakal berusaha membayar utang pada keluarga Sudir. Aku... Beraninya kau membantah? Jangan asal ngomong. Dengarkan. Kau ini anakku. Harus patuhi aku. Halo? Baleo, apa itu cewek yang Anda minta aku cari sebelumnya? Aku lihat lumayan mirip. Nah, jangan takut. Ibu juga gak tahu harus gimana. Tapi ibu bakal cari cara lain.
Sialan. Kau Joy, kan? Beneran secantik di foto. Hah? Yoko, Itu aku. Ibumu udah kasih tahu, kan? Sayang, ayo pulang menikah denganku. lepaskan aku. Aku Ayo. gak mau. Lepaskan Ayo. aku. Aku gak mau. Bagus. Galak sekali. Aku suka. Hah? Tak peduli. Betapa galak dirimu juga bakal jadi milikku. Pergi, lepaskan aku. Wangi sekali. Kok ada aroma menyenangkan. Aku nggak tahan lagi, sayang. Ayo, kasih aku cium. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau baik-baik saja? Hei, siapa kau? Berani yang ngurus urusanku? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia ini, orang terkaya di Iso. Dia juga kepala dokter bedah termuda di rumah sakit kota. Coba pertimbangkan, apa kau bisa berebut cewek dengannya? Orang terkaya, emang orang terkaya bisa menindas orang? Aku, habiskan uang padanya. Bukan begitu. Satpam! Kau mau keluar sendiri atau dibawa keluar oleh mereka? Dasar jalang, mengambil uangku, menggodai cowok lain. Kau tunggu aja, tunggu aja. Jal! Terima kasih, Pak Leo. Untung ada kamu. Apa yang kau ambil? Oh, ini aku bantu ambilkan punya temanku. Dia pergi hari ini. Kemarin bilang mau menebusmu. Aku nggak mau berhutang. Kebetulan bertemu hari ini. Bisa kau kasih tahu apa permintaanmu? Gak usah. Hari itu tak sengaja. Aku gak anggap serius. Kau gak perlu menebusnya. Dia bahkan gak anggap serius hal semacam ini. Ia juga memakai pakaian terbuka saat pertama kali bertemu, lalu menjaret pelanggan yang bersedia mengeluarkan uang. Kayaknya cuma wajahnya yang terlihat polos. Sebenarnya udah terbiasa lakukan hal gak malu. Ambil uang ini. Jangan lakukan pekerjaan paruh waktu yang kacau lagi. Beneran gak usah. Gaji dari pekerjaan paruh waktu cukup untuk menghidupiku. Gak mau uangku. Masih mau terus bekerja. Kenapa? Uangku tak sebersih yang kau hasilkan. Bukan ini maksudku. Uang Anda sangat bersih, tapi aku gak bisa ambil. Aku harus dapatkan dengan jerih payahku sendiri. Jerih payah. Kata-katanya bagus banget. Pak Leo, makasih banget untuk hari ini. Kalau gak ada hal lain, aku pergi dulu ya. Pak Leo, biarkan dia pergi begitu saja. Cari begitu lama. Akhirnya ketemu. Nggak minta nomor kontak. Minta apaan? Kau nggak tahu apa pekerjaannya? Tapi, kurasa pasti ada salah paham. Menurutku dia nggak melakukan hal kayak gitu. Atau aku sedikit lagi. Nggak usah. Nggak layak habiskan waktu untuknya. Kayaknya aku salah berpikir. Awalnya kukira kali ini Pak Leo menolongnya bakal bisa menangkan hatinya. Nggak perlu pulang sendirian dan dimarahi di jamuan keluarga malam ini. Kalau ngomong lagi, potong saja lidahmu.
Suamiku, nenek moyang keluarga Gary. Aku minta maaf pada kalian. Kok bisa besarkan anak durhaka kayak Leo? Udah berumur, masih belum punya anak. Dia satu-satunya anak cowok keluarga Gary. Kalau dia gak punya keturunan, gimana aku hadapi para leluhur? Suamiku, sebaiknya kau membawa aku pergi saja. Hormat pada leluhur, cepat berlutut. Kau harus beri kepastian hari ini. Kapan bawa cucu menantuku pulang? Dan kapan melahirkan anak? Nenek, aku juga sangat cemas. Tapi Anda tahu, gen keluarga kita memang sulit hamil. Jangan pura-pura. Kau selalu habiskan waktu untuk melakukan operasi atau pekerjaan amal. Kapan kau merasa cemas? Kurasa cuma aku yang cemas. Kau pikir sejak kau umur 20 tahun, aku mulai siapkan mahar untuk calon cucu menantuku. Aku siapkan 10 rumah mewah, mobil mewah, 100 unit. Aku bahkan siapkan emas 15 kilogram. Lalu, gimana hasilnya? Sudah 10 tahun, aku bahkan gak ketemu bayangan cucu menantuku. Pak Leo, takut Anda lupa aku ingatin lagi. Pidato donasi Universitas Izuno akan dimulai pukul 10 pagi. Aku tahu. Jamuan keluarga aja belum selesai. Kau mau kemana? Hah? Dengarkan. Kalau kau nggak nikah dan melahirkan anak sebelum usia 30 tahun, jangan salahkan aku. Aku akan menghukummu. Sampai saat ini aja. Kau aja nggak bisa kan? Pilih siapa yang mau kau nikahi. Hah? Paman, aku punya calon istri. Apa kau mau? Jangan asal ngomong. Kembali sana. Sungguh, aku gak asal ngomong. Dia guru lesku dan sangat baik. Dan kalau kau menikahinya sekarang, kau akan mendapatkan hadiah gratis. Kebetulan kan bisa penuhi permintaan nenek. Gak percaya? Aku tunjukkan fotonya ya. Darren Hayes, berani ikut campur, berutut saja dengan pamanmu. Makasih CEO Grup Gary, Pak Leo, menyumbangkan peralatan medis senilai 1 triliun kepada kampus kita. Mari kita tepuk tangan, persilakan Pak Leo ke atas panggung. Hei! Kakak belajar sampai mata bermasalah. Hingga tak melihat adikmu di sini. Harry Varen, kenapa kau datang? Aku tentu datang melihat gimana keadaan kakakku. Yoko bilang, kau nggak kuliah dengan benar, malah menggodai cowok. Sekarang dia ke rumah mau minta kembali maharnya. Tapi uangnya udah habis dipakai. Menurutmu harus gimana? Kau sendiri yang banyak berhutang di luar. Berani sekali kau bertanya padaku. Hal ini gak semudah yang kau pikir. Aku sudah kasih tahu ibu. Aku akan kembalikan mahar dari keluarga Sudir. Kau jangan ikut campur dan cepat kembali bekerja. Kerja apa? Keluarga Sudir yang mengatur pekerjaannya. Sekarang terjadi hal kayak gini. Mana mungkin mereka mengizinkan aku bekerja? Aku nggak kerja. Kau juga nggak usah belajar lagi. Ayo pulang denganku. Memohon kepada Yoko agar dia memaafkanmu. Makasih banyak Pak Leo telah menyumbangkan peralatan medis atas nama Grup Gary. Aku ucapkan terima kasih demi para murid. Sama-sama, Pak. Jangan sungkan. Lepaskan aku! Kok dia di sana? Aku gak mau pulang! Ayo.
Jangan pura-pura mati di sana. Ayo bangun. Bangun! Siapa kau? Aku menghajar kakakku. Apa hubungannya denganmu? 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에 Baiko, sistem keamanan kampus harus ditingkatkan. Pak Leo, maaf banget. Aku segera tangani. Dasar sialan! Kau bermainkanku dengan pria lainnya. Tunggu saja ibu datang. Dia bakal menghabisimu. Terima kasih, Pak Leo. Kau menolongku lagi. Itu adikmu. Kenapa dia memukulmu? Mereka suruh aku berhenti kuliah dan paksa aku untuk menikahi pria yang waktu itu. Aku gak setuju dan mereka sangat marah. Jadi datang ke sini membuat masalah. Ternyata orang itu kencan buta yang diatur keluarga. Bukan pelanggannya. Apa pekerjaan paruh waktu yang kau bilang hari itu? Ngajar les. Aku mengajar untuk anak dari keluarga kaya. Bukannya itu yang kau katakan? Aku salah paham padanya. Dia bukan pelacur. Oke, gak apa-apa. Jangan khawatir. Aku gak akan biarkan mereka menindasmu lagi. Berikan nomor kontakmu. Kau fokus saja merawat diri. Sisanya serahkan saja padaku. Salah paham padanya. Kini tahu bersalah kan? Sungguh luar biasa. Bisa melihat pohon tua ini berbunga di masa hidupku. Kamu sakit perut. Aku tahu pengobatan tradisional. Coba aku periksa nadimu. Kalau Pak Leo periksa nadiku, dia bakal tahu kalau aku sedang hamil. Itu gak usah. Aku sakit perut karena mens. Jangan khawatir. Oh, kemana kita sekarang? Ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan untukmu. Jangan ke rumah sakit. Biayanya mahal. Aku tidak punya uang. Rumah sakit ini milikku. Kau gak perlu bayar. Gak usah repot-repot. Aku tidak apa-apa. Seluruh tubuhmu terluka, jangan bergerak. Berbaring saja. Ganti pakaian yang bersih. Hubungi direktur setiap departemen untuk lakukan pemeriksaan. Ginekologi nggak dulu. Dia masih menstruasi. Baik. Selidiki identitas Joy. Aku mau lihat. Keluarga seperti apa yang tega melakukan hal kejam pada putrinya. Baik. Bu Joy, pemeriksaan udah selesai. Selain luka memar, bagian lain gak bermasalah. Kalau Anda merasa gak nyaman, bunyikan bel kapan saja. Baik. Maaf, telah merepotkan kalian. Dia sumbangkan ratusan miliar buat kampus dan juga punya rumah sakit mewah. Aku dan Pak Leo berasal dari dunia yang berbeda. Nah, ibu sungguh gak guna. Selain berbuat masalah untuk ayahmu, aku gak bisa bantu apa-apa.
Dasar jalang. Beraninya cari orang memukuli adikmu dan gak jawab panggilanku. Kalau menemukanmu, aku bakal menghabisimu. Pak Leo. Untukku, Bukannya mens, minum yang hangat bakal merasa nyaman. Aku juga buatkan bubur. Nanti makan setelah minum obat. makasih Pak Leo. Gak usah, aku bisa lakukan sendiri. Jangan bergerak. Kenapa nangis? Apa aku menyakitkanmu? Sebelumnya gak pernah ada yang baik padaku. Peduli apa aku mens atau aku sakit. Kau ini orang pertama yang baik padaku. Joy, kau tinggal di keluarga seperti apa? Pak Leo, apa Anda baik padaku? Karena masalah sebelumnya membuatmu merasa bersalah padaku. Kalau kau merasa bersalah padaku, Anda bisa menebusku. Dengan begini, kau gak perlu khawatir lagi. Kau mau berapa? 2. Dengan 2 juta ini, ditambah gaji yang kutabung sebelumnya, harusnya cukup melunasi hutang keluarga Sudir. 20 miliar? Ternyata pura-pura demi mendapatkan uang. Hah, aku salah menilai. Emangnya cukup? Cukup. Bagiku itu cukup. Lagi pula, kalau aku bekerja lagi, aku akan membayarnya segera mungkin. Kirim nomor rekening. Oh, Ku kasih 5. Nggak usah bayar. Sebelumnya udah bilang bakal menebusmu. Tapi mulai sekarang, kita nggak berutang lagi. nah, ayahmu benar-benar sangat baik. Dia adalah orang terbaik terhadap ibumu di dunia ini. Tapi aku sangat gak layak bersamanya dan gak pantas merepotkannya. Maaf, Nah. Ibu gak bisa berikan keluarga yang sempurna. Semoga kau gak benci sama ibu ya. Dasar jalang. Akhirnya aku menemukanmu. Dasar jalang. Akhirnya aku menemukanmu. Ibu, Harry, kenapa kalian datang? Dasar jalang. Kau hebat banget ya. Mencari cowok untuk mendukungmu. Yoko dan Harry gak bisa membawamu. Aku gak datang. Kau malah melawan. Kau bahkan sembunyi di rumah sakit. Uang di rumah datang dengan sendirinya. Kau malah habisin begitu saja. Segera kembali bersama Yoko. Ibu, jangan tarik aku. Aku beneran sakit. Aku akan membayar mahar keluarga Sudir. Kau bayar? Aku yang tentukan pernikahan ini. Kau gak layak berpendapat. Benar, Joy. Sejak dulu, pernikahan selalu diputuskan oleh orang tua. Kau terlalu banyak belajar hingga melupakan semua prinsip moral. Kalau bukan, Bibi memohon untukmu.
Kau kira aku peduli dengan jalang sepertimu? Sekarang, sebaiknya pulang tidur denganku. Aku bakal lupain hal-hal dulu. Apa kau dengar? Yoko nggak peduli hal-hal itu. Ngapain kau yang so jual mahal? Segera pulang bersama Yoko, sekarang! Iya benar Joy, dengan penampilanmu ini, tak lama lagi gak bakal laku. Harry, kau urus saja dirimu sendiri. Kau gak berhak mencampuri urusanku. Ayo. Ayo. Ini hasil pemeriksaanmu Joy, kau beneran sakit. Kembalikan padaku. Mungkinkah menderita penyakit yang memalukan dan takut diketahui orang? Bu, Joy sedang hamil. Dasar jalang! Kau bilang, punya siapa anak ini? Pantas saja Yoko bilang, kau bersikap genit di kota, bahkan mengandung secara terang-terangan. Katakan, punya siapa anak ini? Paleo. Paman! Paleo, ini diantar oleh Ben. Katanya ada data yang Anda inginkan. Kok bisa ada foto guru lesku di sini? Kau bilang ini guru lesmu. Dia adalah guru lesku. Gimana? Cantik banget kan? Dia udah lama gak ngajar aku ke sini. Entah gimana keadaannya dan juga bayinya. Oh, gawat, salah ngomong lagi. Bu Joy minta aku rahasiai. Bayi, Darren Hayes. Ayo katakan dengan jelas. Sekarang Bu Joy sedang hamil, tapi dia melarangku beritahu siapapun. Itu, gak usah. Aku sakit perut karena mens. Mungkinkah Joy hamil? Kalau kau merasa bersalah, kau bisa menebusku saja. Jadi kau gak perlu khawatir lagi tentangku. Dia gak mau aku tahu, tapi menginginkan 20 miliar ini. Apa ini berarti dia gak mau anak ini? Dasar jalang. Beraninya kau berselingkuh sebelum menikah. Sialan. Kalau keluarga Farron gak berikan penjelasan hari ini gak akan selesai. Yoko, sudah, jangan marah. Aku bakal menghajarnya untukmu. Aku akan berikan penjelasan padamu. Katakan! Anak siapa ini? Siapa lagi? Kalau bukan sekelompok preman. Emang ibu gak tahu seperti apa sih Joy? Kenapa keluarga Farren punya anak jalang sepertimu? Bu, lepaskan aku. Perutku sakit. Sakit? Kau pantas mati kesakitan. Kalau gak gugurkan anak ini, gimana kau lahiran buat Yoko? Aku bakal bawa kau aborsi sekarang. Ibu! Aku mau lahirkan anak ini. Tolong jangan memaksaku lagi. Aku akan membayar mahar keluarga Sudir. Kita putus dengannya secepatnya. Joy, kau sungguh egois. Kau gak nikah, gimana aku punya uang buat menikah? Bu, tunggu apa lagi? Dia gak mau aborsi, biar aku yang lakukan. Leo,